Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi mengudara di pembelajaran daring. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tema 9, Kayanya Negeriku. Pendalaman materi buku Bupena. Yang pertama yaitu sub 3, yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Nah, kemarin saya sudah memberikan pengantar ketika kita bertemu. Siapa itu pewawancara, siapa itu narasumber, ya. Nah, kita bahas lagi tentang langkah-langkah wawancara. Nah, bisa kalian lihat di layar kaca. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu susunlah pertanyaan yang tepat. Nah, misalnya anak-anak akan memilih sebuah topik. Misalnya topik yang dipilih adalah tentang kesehatan. Nah, maka pilihlah seseorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Nah, narasumber yang sesuai dengan topik kesehatan yaitu siapa, anak? Yaitu dokter. Nah, anak bisa mewawancarai seorang dokter atau seorang bidan. Nah, sebelum mewawancarai seorang dokter, maka susunlah pertanyaan dengan tepat. Anak-anak membuat pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, ingat di dalam membuat sebuah pertanyaan wawancara itu harus pertanyaannya singkat dan jelas, tidak membingungkan narasumber. Sehingga anak-anak sebagai pewawancara akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini ayo ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Ini tahapan melakukan wawancara. Yang nomor 1, sebelum wawancara, menentukan narasumber. Kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Nah, selanjutnya, ketika saat wawancara, anak-anak, yang A, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara yang sudah kita sepakati terlebih dahulu. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada narasumber, kemudian mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai. Nah, setelah wawancara, ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber. Nah, jawaban tadi kita rangkum supaya kita tidak lupa. Atau kalau zaman sekarang lebih canggih lagi, kita memakai rekaman HP ya. Nah, jawabannya kita rekam. Kemudian yang B, membuat kesimpulan dari rangkuman tadi. Kita buat sebuah kesimpulan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah membuat laporan wawancara. Ini sering keluar soal ketika ulangan kenaikan, yaitu membuat laporan wawancara. Nah, selanjutnya anak-anak menjelaskan dari wawancara, kita beralih ke menjelaskan penghematan energi dan memanfaatkan energi alternatif. Nah, penghematan sumber energi agar tidak cepat habis dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut anak-anakku semuanya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Nah, kita tahu bahwasanya bahan bakar sepeda motor ya, pertalit, pertamak, kemudian solar, itu adalah sumber bahan yang tidak dapat diperbaharui. Artinya kalau pertalit itu di muka bumi ini habis, pertamak habis, solar habis, ya sudah, motor kalian, mobil kalian tidak bisa jalan ya, karena tidak bisa diperbarui. Makanya kita kurangi penggunaan sepeda motor, mending pakai sepeda seperti punyanya Ustadz ya. Oke, selanjutnya lebih memilih berjalan kaki ini atau bersepeda jika bepergian dalam jarak dekat. Nah, kalau jaraknya dekat, kalau jauh tetap pakai motor.
Kemudian mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Misalnya setelah nonton televisi, televisinya dimatikan. Jangan sampai kalian malam-malam kalian tidur malah yang ditonton oleh televisi, ya. Kemudian mematikan lampu ketika siang hari atau ketika tidak berada di rumah. Kemudian nomor 4, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Nah, sumber energi alternatif ini diantaranya ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap yang sedang dikembangkan di daerah Batang, daerah pesisir ya. Anak-anak bisa lihat ke sana, bisa bermain. Sana ada. Nah, selanjutnya bisa kalian simak di layar kaca, ada gambar sapi ya itu. Nah, di sini energi alternatif ini digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis, anak-anak. Nah, kemudian energi alternatif ini yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan, tidak membahayakan lingkungan. Nah, contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Nah, ternyata kotoran ternak sapi ini bisa dikumpulkan, kemudian diolah menjadi biogas untuk bahan bakar untuk memasak. Nah, jadi biogas ini sebagai alternatif dari tabung gas, anak-anak ya. Kemudian biogas adalah pengganti LPG yang biasa kita pakai sebagai bahan bakar pada kompor. Nah, jangan khawatir, apinya tidak akan bau karena sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah energi alternatif. Nah, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, anak-anakku semuanya, berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. 2, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Ini sering terjadi, mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Akhirnya penyerapan air itu kurang oleh hutan menjadi gundul sehingga terjadilah banjir bandang. Ini yang sering terjadi di daerah hutan yang agak tinggi atau di daerah hutan-hutan pegunungan, ya, karena sudah dibuat villa-villa, kemudian perumahan, ya, penyerapannya kurang. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Nah, sistem tebang pilih tanaman ini maksudnya hanya tanaman-tanaman yang sudah memenuhi syarat, misalnya umurnya sudah besar, sudah memenuhi syarat, kemudian lebarnya sudah memenuhi syarat, pohonnya besar boleh ditebang, tetapi pohon-pohon yang kecil tidak boleh. Kemudian melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Reboisasi itu apa, anak? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali atau hutan-hutan yang gundul kita tanami agar tidak terjadi longsor, ya, ataupun banjir bandang. Nah, karena Indonesia ini adalah hutan terlebar atau terbanyak nomor 2 setelah Brazil kalau tidak salah, nomor 1 di dunia Brazil. Artinya Indonesia ini menyumbang besar oksigen di dunia ini, anak-anak. Oksigen yang kita hirup untuk bernafas ini adalah kebanyakan dari Indonesia, yaitu nomor 2, hutannya paling banyak, terutama di Kalimantan, di Papua, itu masih banyak. Kemudian yang nomor 5, memperbaiki lahan bekas tambang. Nah, lahan bekas tambang ini biasanya rusak karena adanya penggalian, itu harus diperbaiki, biasanya digunakan untuk lahan tanaman sawit ataupun penanaman hutan kembali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.